Fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala takbir. Allah, saya dizalimi ya Allah, sama diri saya yang sendiri yang pertama fitnah orang, ya Allah. Jika yang mengucapkan itu adalah ahli la ilaha illallah, maka kita ucapkan innalillah, karena itu bencana besar. Dan hendaknya kita tidak terima dan sedih, karena ahli la ilaha illallah itu telah masuk wilayah aman dan iman. Tiba-tiba kok punya ungkapan-ungkapan semacam itu, artinya dia telah kecelakaan berat. Kalau ada seorang hamba yang berkata semacam itu, maka dia telah kecelakaan besar. Kita harus sedih, dia mendapatkan musibah. Bukan saja tabrakan mobil retak kepalanya, bukan, tapi imannya yang hilang. Harus sedih kita dengar orang semacam itu. Kalau dia memang ahli la ilaha illallah tiba-tiba mengucapkan seperti itu, sedih. Ya kita doakan semoga dapat hidayah dan sadar kalau ada orang semacam itu. Adapun hukumnya orang mengucapkan kalimat yang merendahkan surga dan neraka, Ibnu Hajar dalam Qawaati'nya dan menjelaskan termasuk adalah hal yang menjadikan seseorang itu keluar dari iman adalah merendahkan surga dan merendahkan neraka. Ini yang pertama. Kemudian jika ada orang mengucapkan semacam itu, kita sedih. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan Allah mudahkan sesuai dengan tujuannya itu di mana nanti. Kalau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan surga. Kalau ahli neraka akan dimudahkan Allah meniti jalan neraka. Tidak usah kita menilai orang, tidak perlu juga kita mengatakan kalau dia adalah telah menitikan neraka. Tidak, itu nasihat untuk kita kok semua. Artinya begini, yuk kita sadar semuanya. Saya, Anda, termasuk orang yang mengucapkan kalimat seperti itu, ayo kita sadari bahwasanya kalau memang orang itu ahli surga, dia akan dimudahkan untuk meniti amalan-amalan ahli surga. Tapi kalau ternyata memang ahli neraka, kita itu susah melakukan kebaikan. Jalannya ya kayak tiba-tiba mengucapkan kalimat semacam itu. Hati-hati. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Nggak usahlah koreksi orang. Semoga kalau memang yang mendengar, yang mengucapkan kalimat seperti itu bisa mendengar kalimat kami ini, semoga bisa sadar. Artinya apa? Selagi tiba-tiba kok punya kalimat nggak bener, perilaku nggak bener ini, jangan-jangan kita ini, naudzubillah, jangan-jangan ahli neraka, kan begitu. Segera tarik kebiasaan jelek ini. Jangan sampai terus berlanjut dengan merendahkan neraka, merendahkan surga dengan kalimat ini. Sebab apa? Tanda-tanda ahli neraka ya seperti itu. Dari omongan yang menghantarkan neraka, apalagi mengatakan sudah nggak terobsesi lagi dengan surga, tidak ini. Wah, ini bahaya banget. Artinya ya, cuman kita tidak boleh menunjuk di ahli neraka, akan tapi siapapun yang punya perilaku ungkapan semacam itu, ini artinya adalah muyassarun, dia dimudahkan menuju neraka kalau memang tempatnya adalah tempatnya neraka. Naudzubillah. Maka yang ada sedih kita mendengar orang yang mengaku dia beriman tiba-tiba seperti itu. Karena apa? Dia lepas dan rel kemuliaan dia telah lepas. Ini kemudian selanjutnya, sangat berbahaya sekali jika ada orang sudah tidak percaya dengan hari pembalasan. Bahaya sekali. Dan Anda pun jangan bergaul dengan orang yang semacam itu, karena urusan Anda dengan dia hanya untuk kepentingan dia saja di dunia. Karena dia tidak pernah berpikir kemaslahatan nanti di akhirat, sehingga dia mungkin berbuat apa saja. Apalagi merendahkan neraka. Siapapun kalau sudah menganggap neraka bukan sesuatu yang menakutkan, bukan menganggap bahwa di situ ada murka Allah. Kalau orang sudah menganggap neraka bukan tempatnya murka Allah, maka ketahuilah apa yang terjadi. Kalau itu dengan keyakinan, kalau orang yang mengatakan seperti itu dengan keyakinan memang dia tidak takut neraka, apa yang terjadi? Dia tidak akan menghindar dengan satupun dari dosa. Semua dosa akan dilakukan. Kenapa? Oh, dia nggak takut neraka. Maka paling bahayanya manusia kalau sudah tidak percaya dengan hari pembalasan atau meremehkan hukuman di hari pembalasan. Karena apa? Bagi dia apapun yang saya lakukan, saya tidak peduli dengan pembalasan. Naudzubillah. Maka manusia ini adalah paling bahaya yang manusia. Suaminya akan ketakutan, istri akan ketakutan. Karena apa? Dia bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Bagi dia neraka enteng.
Anda mau jual beli dengan orang ini, oh dia bisa saja menipu Anda. Kenapa? Oh, dia tidak peduli kok. Menipu bikin masuk neraka, mau saya cari teman saya banyak di sana. Urusan yang lainnya, culas, bohong, mengambil haknya orang lain, zina, segala macam, bisa saja dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah tidak peduli dengan neraka. Bahaya sekali manusia semacam itu. Makanya hendaknya jika ada orang semacam itu, ya kita tolong, kita sadarkan. Bahaya sekali itu. Dan ini nggak perlu orang semacam itu perlu kita bela, kita buat, na'udzubillah. Justru cara membelanya adalah yuk kita ingatkan, saudaraku, kalau dia laki-laki, saudariku, ayo jangan lakukan itu, bahaya itu. Dan orang ini sudah bisa bayangkan, kalau orang masih percaya dengan hari pembalasan, ada hitungannya nanti di akhirat, ada pertimbangan ya. Kalau aku melakukan nanti dibalas, melakukan nanti dibalas oleh Allah. Dia akan ada remnya. Tapi kalau sudah nggak takut dengan neraka, tidak punya rem sama sekali. Bahkan juga tidak ada kerinduan melakukan kebaikan. Kenapa? Dia nggak peduli dengan surga kok. Mau melakukan kebaikan nggak ada. Saya akan berbuat baik kalau dia ada keuntungan buat saya sekarang. Makanya apa yang dilakukan? Pamrih semuanya. Tidak akan tulus dia. Maka bahaya orang semacam ini. Na'udzubillah. Maka ayo kita doakan jika ada orang-orang semacam ini, semoga Allah berikan hidayah. Sedih kita, bahaya sekali duduk. Kita takut duduk dengan orang-orang semacam itu. Kenapa? Tidak ada nggak ada remnya, nggak ada remnya. Karena berdosa bagi dia, menghantarkan dia ke neraka. Dia bangga dengan neraka, na'udzubillah. Atau memang sudah tidak punya iman dengan neraka, masya Allah. Ini seperti itu. Jadi tolonglah, kalau memang ada, saya tidak ngerti apakah banyak atau ada. Betul ada. Kalau memang ada orang mengucapkan hal yang demikian itu, yuk kita doakan semoga diberi kesadaran, karena bahaya sekali dengan dia. Bahkan kalau di masyarakat kita orang semacam itu paling bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena dia sudah tidak takut neraka. Diajak kebaikan kayak apapun nggak bisa. Kenapa? Pertimbangan dia adalah dia tidak senang, tidak merindukan surga lagi. Allah apa yang dicari? Yang dicari adalah asalkan dia punya keinginan terpenuhi, selesai. Bukankah itu paling bahaya manusia?